Hai, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami di sini akan membahas tentang materi landasan religius. Dengan mata kuliah, landasan pendidikan, dengan dosen pengampu, Ibu Hayatul Nufus SPDI MPD. Kami beranggotakan saya sendiri, Kak Melani, NIM 230710003, serta teman saya Murni Ulandari Samosir dengan NIM 230710001, dengan teman saya Rini Agustia 230710004. Ini Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian landasan religius. Landasan pendidikan adalah kebijakan, fondasi, atau dasar pemikiran yang meliputi pendidikan secara menyeluruh. Umumnya yang dibahas terkait dengan dasar pendidikan ini adalah sifat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksana, hingga permasalahan pendidikan. Tujuan utama dari pendidikan adalah untuk menyediakan panduan, dasar, dan struktur agar pendidikan dapat beroperasi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Ramadan et al. 2025. Anwar 2016 menambahkan bahwa pendidikan karakter hanya dapat memiliki arah yang jelas apabila berlandaskan nilai moral universal yang bersumber dari agama. Nilai-nilai seperti cinta kepada Tuhan, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan cinta damai merupakan pilar dasar yang membentuk karakter bangsa. Pada landasan religius, penting untuk menekankan 3 hal utama, yaitu kepercayaan bahwa manusia dan seluruh alam adalah ciptaan Tuhan, sikap yang mendorong perkembangan dan perjalanan hidup menuju arah yang sesuai dengan prinsip agama, serta upaya yang memungkinkan pengembangan dan pemanfaatan secara optimal suasana dan perangkat budaya, serta sosial yang sejalan dengan prinsip agama untuk membentuk kemajuan dan penyelesaian masalah individu. Anhar Syibul Huda et al. 2024. Nah, sekarang kita masuk ke dasar-dasar religius dalam pendidikan. Dasar religius pendidikan merupakan pijakan yang bersumber dari agama. Landasan ini bertujuan agar setiap proses dan hasil pembelajaran memiliki arti yang sejati dan bermanfaat dalam kehidupan ke depan. Pendidikan merupakan serangkaian pengalaman belajar yang terstruktur dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal, baik dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah, yang dilaksanakan sepanjang hidup untuk mempersiapkan individu agar dapat berperan dalam berbagai lingkungan kehidupan dengan tepat di masa mendatang. Dalam Islam, konsep kebahagiaan melalui pendidikan diwujudkan dengan istilah tarbiyah, taklim, tadris, tahjib, dan ta'dib. Tarbiyah diartikan sebagai usaha mengembangkan, membimbing, dan memelihara fitrah manusia sebagai hamba Allah. Tarbiyah membagi peran pendidikan orang tua ke dalam 4 aspek. Yang pertama, menjaga fitrah anak hingga balik. Yang kedua, mengembangkan potensi secara maksimal. Yang ketiga, mengarahkan potensi menuju kebaikan. Dan yang keempat, melaksanakan pendidikan secara bertahap. Taklim berarti menjelaskan suatu hal dengan pengulangan agar mudah dipahami. Proses taklim bertujuan memberikan pemahaman, pengetahuan, dan tanggung jawab yang menjadikan peserta didik suci dan siap menerima ilmu. Tadris mencakup aktivitas pendidikan yang terus-menerus dilakukan dengan metode membaca, mengulang, menjelaskan, berdiskusi, dan mengidentifikasi makna pembelajaran. Tujuannya adalah membentuk peserta didik yang mampu belajar mandiri dan mengamalkan nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan. Tahjib berfokus pada pembentukan budi pekerti, akhlak, dan hati nurani agar terhindar dari sifat tercela seperti iri, dengki, dan dendam. Proses ini dilakukan oleh guru kepada peserta didik dalam rangka memperbaiki perilaku. Takdib berkaitan erat dengan tahjib, yaitu pembinaan akhlak agar peserta didik memiliki iman, takwa, dan perilaku sesuai dengan syariat Islam. Pendidikan Islam memiliki dasar yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya.
pelajaran tentang kehidupan, termasuk pendidikan, baik secara umum maupun rinci. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsinya adalah memperkuat, menjelaskan, dan memberikan contoh konkret atas ajaran dalam Al-Quran. Dalam pendidikan, hadis berperan sebagai penjelasan konsep pendidikan dan menjadi contoh metode pengajaran, misalnya melalui kisah Nabi dan sahabat. Ijtihad berarti bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh kemampuan berpikir untuk menemukan solusi. Ijtihad mencakup berbagai bidang, termasuk filsafat, pendidikan, fikih, dan sosial budaya, yang menjadi referensi untuk membangun pendidikan Islam yang dinamis. Di sini aku akan ngejelasin tentang peran nilai religius dalam membentuk karakter peserta didik. Nilai religius merupakan nilai yang mendasari pendidikan karakter, karena pada dasarnya Indonesia adalah negara yang beragama. Nilai religius yang bersifat universal sebenarnya dimiliki oleh masing-masing agama, sehingga tidak akan terjadi hegemoni agama yang dipeluk mayoritas kepada orang-orang yang memeluk agama minoritas. Nilai religius yang dijadikan dalam pendidikan karakter sangat penting karena keyakinan seseorang terhadap kebenaran nilai yang berasal dari agamanya yang dipeluknya bisa menjadi motivasi yang kuat dalam membangun karakter. Sudah tentu, siswa dibangun karakternya berdasarkan nilai-nilai universal agamanya yang dia peluk masing-masing. Sehingga siswa akan mempunyai keimanan dan ketakwaan yang baik sekaligus memiliki akhlak mulia. Nilai religius yang kuat merupakan landasan bagi siswa untuk kelak menjadi orang yang dapat mengendalikan diri terhadap hal-hal yang bersifat negatif. Contoh penerapan nilai religius dalam praktik pendidikan di sekolah. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran merupakan dasar dari segala bentuk perbuatan, sekaligus kunci menuju tempat yang mulia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan terhormat di hadapan manusia. Sebagai pembentuk sikap religius siswa, konsep kejujuran harus ditanamkan sebagai kunci. Bentuk penanaman kejujuran ialah pada saat ia di lingkungan sekolah maupun ketika proses pembelajaran diwujudkan dengan kantin kejujuran, piket kelas, pengerjaan atau pengoreksi hasil ulangan, absensi hadir maupun absensi sholat duha. Yang kedua, kedisiplinan. Menerapan disiplin pada siswa harus dimulai dengan perilaku guru memberikan contoh kepada siswanya atau dengan mengajak siswa untuk membiasakan dengan kegiatan yang mencerminkan disiplin. Kegiatan tentang perilaku disiplin ini dengan membaca doa sebelum memasuki kelas dilakukan rutin secara bersama-sama dengan baris berbaris memanjang ke belakang. Berdoa merupakan sebuah penerapan nilai-nilai religius karena doa adalah salah satu hal ibadah yang harus dilakukan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Dengan berdoa, semua kegiatan akan berjalan dengan baik dan lancar. Semua siswa terlibat khusyuk melaksanakan berdoa bersama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk contoh yang ketiga yaitu peduli sosial. Peduli dapat diartikan sebagai rasa iba terhadap apa yang sedang dirasakan orang lain. Tidak semua orang memiliki rasa peduli. Rasa kepedulian sosial sangat bagus diajarkan kepada anak sejak dini, agar anak selalu memiliki kepekaan yang tinggi dan juga rasa simpati terhadap orang lain. Perilaku peduli sosial yang terlihat antara lain, infak hari Jumat, pembagian zakat kepada siswa dan warga sekitar sekolah yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk menemukan sikap peduli dengan sesama. Yang keempat yaitu toleransi. Sikap toleransi yaitu dengan saling berkomunikasi dan menjalin persaudaraan dengan teman yang berbeda agama. Toleransi dilakukan oleh guru untuk menerapkan nilai religius pada agama, yaitu dengan menyediakan ruang kepada siswa agama Kristen untuk melakukan ibadah, yaitu dengan menyediakan buku agama Kristen untuk dibaca pada jam istirahat. Juga dijelaskan kepada peserta didik untuk saling toleransi ketika temannya yang beragama lain menjalankan ritual keagamaannya dengan cara tidak mengganggu agama lain ketika beribadah, serta menjemput teman berbeda agama ketika sakit. Hal ini akan mengeratkan tali persaudaraan. Jadi dapat disimpulkan, landasan religius dalam pendidikan menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan tidak hanya sebatas pencapaian intelektual, tetapi juga pembentukan karakter, spiritual, dan moral yang kokoh. Agama menjadi fondasi utama karena memberikan arah, nilai, serta norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta.
Dengan demikian, pendidikan berbasis landasan religius mampu melahirkan generasi yang utuh, cerdas akal, bersih hati, dan mulia akhlaknya. Integrasi antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama menjadikan pendidikan lebih bermakna, karena tidak hanya berorientasi pada dunia, tetapi juga pada kebahagiaan akhirat. Oleh sebab itu, penerapan landasan religius perlu diperkuat dalam sistem pendidikan agar mampu menjawab kebutuhan zaman sekaligus menjaga nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi ciri khas manusia beradab. Sekian materi kami pada video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.